Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran daring pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan kepada satu anak untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Ya, terima kasih. Sebelum memulai kegiatan ini, baik, saya absen dulu ya. Sally, Chelsea, Ada, Bu. Lailatul, Hadir, Bu. Eka Pinky, Hadir, Bu. Aida, Ada, Bu. Fatwa, Sakit, Bu. sakit ya. Tasya, Hadir, Bu. Imelda, Hadir, Bu. ya. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian mampu menganalisis komponen kimiawi dan struktur sel sehingga memahami secara fungsi dan membedakan apa itu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang saya bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang sel? Struktur kecil dari makhluk hidup, Bu. Ya, kenapa? Putus-putus. Sel adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Ya, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel itu sendiri melakukan metabolisme. Nah, metabolisme adalah rangkaian proses kimiawi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Energi itu akan menjalankan fungsi dasar untuk bertahan hidup, seperti respirasi, pencernaan, reproduksi, dan lain sebagainya. Lalu, saya ingin bertanya, mengapa sel dapat melakukan metabolisme atau bioproses tersebut? Ada yang bisa menjawab? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, jadi
untuk kalian supaya mendapatkan pemahaman mengapa sel itu bisa bermetabolisme, lalu apa saja komponen-komponen penyusun sel. Saya akan menayangkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Tolong sekali di share screen ya. Tadi saya kirim. Mohon maaf, saya ada. Jadi linknya saya kirim ke Sally. Adalah sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, kita tahu bahwa ada monera yang isinya adalah bakteri ataupun ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Berbeda dengan yang protista, jamur, tumbuhan, dan hewan yang semuanya terdiri atas sel eukariotik. Kita perlu tahu bahwa sel prokariotik itu adalah sel yang memiliki nukleus atau inti selnya, tetapi di dalam inti sel itu tidak diselubungi membran inti. Sally, dari video yang sudah ditampilkan tadi, mungkin ada yang ingin bertanya? Iya, mau bertanya apa, Sel? Ya, kalau perbedaan retikulum endoplasma kasar dan halus, itu kalau kasar, retikulum endoplasma kasar itu permukaannya ditempeli banyak ribosom sehingga dia permukaannya menjadi kasar. Kalau retikulum endoplasma halus, dia tidak ditempeli ribosom. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah, retikulum endoplasma kasar terdiri dari interkoneksi struktur seperti kantung yang terlihat seperti cakram. Nah, dan di situ akan berbentuk baris yang teratur. Lalu untuk yang halus, dia akan berbentuk seperti jaringan tubulus yang saling berhubungan. Nah, lalu yang ketiga, retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis protein, sedangkan fungsi yang retikulum endoplasma halus, dia mensintesis lipid. Begitu, Sel. Jelas ya? Nah, dari yang saya jelaskan tadi dan dari video yang sudah ditampilkan, saya ingin kalian menganalisis struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Dari kelompok yang Ibu bentuk kemarin, apakah alat dan bahannya sudah siap? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Jadi kalau sudah siap, sekarang kalian pindah ke grup WhatsApp diskusi ya. Tapi jangan live dulu. Cuman pindah aja. Oke, Bu. Sudah, Bu.
Dari diskusi barusan, menurut kalian perbedaan mendasar antara sel hewan dan sel tumbuhan itu apa? Sel tumbuhan punya kloroplas, kalau sel hewan ada dinding sel, ada dinding sel, tumbuhan ada. Ya, jadi kalau sel hewan itu saya sekaligus berikan penguatan ya. Jadi kalau sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, untuk perbedaan mendasar antara sel hewan dan sel tumbuhan itu, kalau sel hewan dia itu memiliki tidak dilindungi oleh dinding sel. Nah, sehingga bentuk tidak tetap. Lalu dia itu tidak memiliki kloroplas dan vakuolanya bentuknya tidak jelas. Lalu jika kita mengamati dengan mikroskop, dia itu gambarnya kurang jelas dan sifatnya heterotrof. Lalu jika sel tumbuhan itu membrannya dilindungi oleh dinding sel yang tebal dan kuat. Nah, sehingga dari dinding sel yang tebal dan kuat itu akan menyebabkan bentuk yang tetap karena rangkanya kokoh. Nah, oke. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian, makan yang cukup, jangan lupa istirahat, stay safe, stay healthy, dan stay home. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.